Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. First, I want to introduce myself. My name is Picha Maudiana Nasution. Everybody calls me Picha. I'm from Sabang. So today I'm going to presentations about WH questions. Before we make the example from WH question, we have to know what the meaning of WH question. Apa itu WH question? WH question adalah suatu question atau berupa pertanyaan yang biasanya memerlukan jawaban atau sebuah informasi. Jadi WH question atau disebut dengan WH question dalam pertanyaan bahasa Inggris ada 8 kata yang diawali dengan WH. Dan dalam satu katanya itu berupa how. Nah, apa saja sih WH questionnya? Okay, let's get started. Okay, you all can see question word beside me. Question word itu terbagi menjadi dua. Ada asking subject dan asking object. Asking subject yaitu jika di dalam sebuah kalimat tidak ada subjek, maka kita akan menanyakan subjek dan kita menggunakan rumus asking subject. Pada asking object, jika di dalam kalimat ada subjek, maka kita akan menanyakan objeknya, maka kita menggunakan rumus asking object. Nah, pada pembagian question word, asking object dan asking subject juga berbeda. Untuk asking subject, kita menggunakan who dan what. Who artinya siapa, what artinya apa. Pada asking object, kita menggunakan whom, what, when, why, how. What itu apa, whom itu siapa, when itu kapan, why itu kenapa, how bagaimana. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, ada kata what yang artinya siapa. Bisa digunakan untuk asking subject dan asking object. Next, kan di sini ada dua jenis kata siapa, yaitu who dan whom. What digunakan pada asking subject, sedangkan whom digunakan pada asking object. Jadi, selain kata what dan how itu adalah asking subject. Jadi, jangan terbalik-balik ya teman. Formula, rumus. First, asking subject. Rumusnya question word plus verb s atau verb es. Ingat, asking subject who dan what. Untuk asking object, rumusnya adalah question word plus do atau does plus subject plus verb one. Jadi, karena di asking subject tidak ada subjek, maka kalian menggunakan verb es. Kalau pada asking object, karena dia mempunyai subjek, maka kita menggunakan do atau does. Oke, kita bisa lihat di number 1, di asking subject, siapa yang menelponmu, maka kita akan mencari dulu yang mana kata kerjanya. Kata kerjanya yaitu menelepon. Nah, untuk mencari subjek, kita harus mencari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya di sini dia menelepon. Sebelum menelepon, ada subjek nggak? Tidak ada kan? Yang ada cuman kata yang. Oke, subjek itu I, you, she, he, it, they, we. Nah, jadi di kalimat tersebut tidak ada subjek, maka kita menggunakan rumus asking subject. Jadi, siapa adalah who di asking subject? Baru dia bertemu dengan verb es, menelepon, yaitu call. Jadi, calls itu kita tambahin s saja atau is. Ingat ya, jika ingin menambahkan is, maka diakhiri dengan ss, sh, ch, oxyz. Jadi, karena calls berakhiran l, maka kita hanya menambahkan s-nya saja. Who calls you? Nah, kalau you itu dia sebagai objek ya guys, bukan subjek. Siapa yang menelponmu? Who calls you? Number 2, apa yang jatuh? Kata kerjanya yaitu jatuh. Sebelum kata jatuh, tidak ada subjek, maka dia asking subject. Karena ini asking subject, maka kata kerjanya akan kita taruh verb s atau es. Jatuh bahasa Inggrisnya falls. Jadi kita hanya perlu menambahkan s-nya saja.
karena diakhiri dengan huruf L. What false? Number 3. Siapa yang menonton TV? Nah, kita cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya yaitu menonton TV. Sebelum menonton TV, tidak ada subjek, maka dia asking subject. Nah, bahasa Inggris menonton adalah watch. Watch diakhiri dengan huruf CH. Ingat kan teman-teman? Diakhiri dengan huruf SS, CH, SA, O, X, Y, Z. Maka kita harus menambahkan IS. Jadi dari watch menjadi watches. Siapa yang menonton TV? Who watches TV? The next is asking object. Asking object rumusnya question word plus do atau does plus subject plus verb one. Question wordnya apa aja? Ada what, whom, when, why, how, where. Jadi, jika subjeknya Ayu Dewi, maka kita menggunakan do. Kalau subjeknya he, she, it, maka kita menggunakan does. Pada number 1, siapa yang kamu telepon? Maka kata kerjanya yaitu telepon. Subjeknya yaitu kamu. Karena dia memiliki subjek, maka kita menggunakan asking object. Nah, pada kamu kita menggunakan do. Dan asking objeknya yaitu kita menggunakan whom. Whom do you call? Maka kembali lagi ke verb 1. Number 2. Kapan Upin belajar? Maka kata kerjanya yaitu belajar. Dan subjeknya yaitu Upin. Karena dia singular, maka kita memakai does. When does Upin study? Kapan Upin belajar? When does Upin study? Gampang ya teman-teman? Okay guys, thank you for watching. I hope this learning beneficial to we are all. Just this for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.